Jadi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa dihidupkan kameranya. Hidupkan kameranya karena masuk di YouTube supaya bisa terkenal nanti. Oke, baik. Bisa lanjutkan Kak? Oke, kakak lanjut ya. Jadi belum kakak suruh hidupkan, bisa dimatikan dulu ininya mic-nya ya, biar lebih fokus. Oke. Di sini kakak pengen ngetes kefokusannya adik-adik. Jadi kalau kakak bilang salam pramuka, adik-adik bilang salam, lalu tepuk pramuka 1 kali. Oke. Jadi itu ya. Itu Kak. Jadi kakak yang mengucapkan, Kak Zainal yang memberikan salam. Salam pramuka. Salam. Iya dong. Ketemunya itu ini ya, jadi itu ada artinya sebenarnya. Kalau nanti kakak jelaskan artinya. Oke, baik. Salam pramuka. Salam. Nah. Masih belum kompak ya. Salam pramuka. Salam. Oke. Halo adik-adikku semua yang cantik dan yang ganteng. Halo adik-adik. Nuh, kalau kakak bilang halo, jawabnya hai. Iya, hai. Kalau halo, hai. Kalau hai, halo. Gimana? Bisa kan? Halo adik-adik. Kira-kira. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Ayo yang fokus, Re. Kalau halo jawabnya Hai ya. kalau hai. Halo. Oke, coba kita tulis kayak gini. Kita semuanya online ya, ada tamuka. Kita harus semangat. Halo adik-adik. Halo. Hai. Oke. Masih semangat ya adik-adik? Mana? Masih semangat? Semangat ya. Mana semangatmu? Ini Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa ya? Kalau nanti kalau bilang mana semangatmu, ada yang bilang ini semangatku. Wah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Kalau tujuan, mana tujuanmu? Ini tujuanku. Oke. Tujuanku ya. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tujuanmu? Ini tujuanku. Mana tujuanmu? Ini tujuanku. Kalau apa sekolahnya? Madrasah Darul Taklim. Jadi kalau bilang apa sekolahmu, jawabnya Madrasah Darul Taklim. Madrasah. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tujuanmu? Ini tujuanku.
Apa sekolahmu? Madrasah. Oke. Semangat masih ada adik. Mantap, Seperti mantap. kakak kalian. Lebih semangat ya. Jadi Mantap. semangat ini. Semangat. Sip. Karena sekarang juga lagi hari pramuka ya. Jadi kita masih merasakan vibe-nya atau masih merasakan suasana dari hari pramuka. Sekarang ini. Nah, karena sekarang hari pramuka nih, ini kakak pengen dengarkan tentang pramuka. Tapi sebelum itu kakak pengen dulu teman yang belum kenal dengan kakak. Oke. Bentar, suara kakak masuk ya, Kak? Udah. Kakak masuk. Oh iya. Oke, tes. Oke, minta tolong buat dimatikan dulu. Kakak pengen kenalan nih, masa? Iya. Kakak ganti mobil kenalan. Mantap, mantap. Ayo, matikan dulu mic-nya, nanti kalau kakak suruh baru nanti dihidupkan. Mic-nya dimatikan, tapi yang videonya jangan ya. Jangan dimatikan. Videonya tetap. Apa sih, Oke, tes. Oke. Pak ya, ini kakak pengen kenal kakak. Jadi, halo adik. Ini Halo. kakak. Hai, kalau halo. Pak barusan loh. Kalau halo jawabnya hai. Oke, kenalkan nama kakak Muhammad Zakaria Prasetyo Firdaus. Nah, teman-teman bisa panggil kakak Kak Zakaria. Di sini teman-teman panggil kakak ya. Jadi bukan Ustadz ataupun bukan Pak. Jadi karena di sini ranahnya pramuka, dipanggilnya kakak. Ini nama kakak Kak Zakaria. Ini kakak merupakan bina dari teman-teman. Kakak udah membina di Darul Alim sendiri udah sekitar 5 tahun ya. Jadi udah lama. Mungkin teman-teman yang udah lama kenal kakak udah tahu gimana kakak dan juga cara pengajaran kakak. Oke, Kak Zainal masih lagi bermasalah koneksinya ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Ngomong pelan awang sik ngomong nek nang iki. Boleh minta tolong gantian ya. Jadi di-off-kan dulu mic-nya, nanti kalau kakak suruh bisa on-kan lagi. Yang lainnya ya, untuk dimatikan mic-nya, tapi untuk videonya jangan ya, karena akan masuk di YouTube Pramuka Darut Taklim. Pramuka Darut Taklim sendiri mempunyai YouTube-nya sendiri ya. Jadi tolong dihidupkan kameranya, tapi untuk suaranya atau mic-nya dimatikan dulu. Nah, jadi seperti itu. Oke, udah bisa fokus nih. Enggak, lanjut Kak. Lanjutkan oleh Kak Zakaria lagi. Oke, selanjutnya bisa Kak Zainal nih kenalan lagi bikin. Saya kenalan lagi. Oke. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Biasanya kalau di pramuka ini dipanggil Kak ya. Jadi kakak. Walaupun tua muda tetap dipanggil kakak. Jadi saya dipanggil Kak Zainal ya. Tadi sudah Kak Zakaria, sekarang Kak Zainal. Untuk pramuka Darut Alim sendiri, tadi Kak Zakaria sudah tahun berapa Kak tadi Kak? Dari tahun 2015. Nah, 2015 ya. Kalau kakak Zainal mulai dari 2014, jadi 1 tahun, habis itu Kak Zakaria ya. Jadi untuk Darut Alim sendiri berdirinya pramuka mulai tahun 2014 karena sebelumnya itu belum ada pramuka di Darut Alim. Ketika saya sudah masuk, habis itu Kak Zakaria baru masuk di
pembina pramuka dulu. Mungkin itu saja Kak. Mungkin. Oke, itu perkenalan dari Kak Zainal ya. Jadi mungkin sekarang bisa langsung masuk ke materi ya. Karena sekarang mungkin teman-teman yang belum tahu, sekarang itu tanggal 14 Agustus, yaitu memperingati Hari Pramuka. Nah, lalu apa sih pramuka itu? Terus kenapa kok didirikan pramuka itu? Nah, itu nanti kakak jelaskan habis ini. Nah, sambil bisa dilihat versi kakak. Oke. Untuk yang lainnya ya, videonya dinyalakan lagi ya, videonya ya. Untuk yang lainnya, ini yang nyalakan hanya siapa itu Kak? Mas yang enggak? Masih sedikit nih. Sedikit ya, nyalakan ya. Tetap dinyalakan saja. Untuk apa namanya videonya ya. Cuma hanya suaranya saja yang dimatikan. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Videonya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat apa enggak? Adik-adik semua di Lihat. Oke. Oh ya, ini Ahmad Dhani. Angkat tangan ini kenapa ini? Ada yang ditanyakan? Ahmad Dhani dan juga Asana ya, Asana. Apakah ada yang mau ditanyakan? jadi kalau mau tanya bisa diklik gambar angkat tangan itu ya. Nah, kalau mau bertanya, kalau nggak bertanya ya jangan dulu mengganggu teman-teman yang lain soalnya. Oke. Muhammad Jadi Junaidi Sahal ini sudah aktifkan videonya apa enggak Kak? belum kayaknya. Ayo hidupkan dulu. Kan ya. Ada nah, ada nah. Oke. Sekarang kita pelajari dulu. Untuk Anis Umar bisa dimatikan apa namanya mic-nya dulu. Anis Umar mic-nya dimatikan dulu. Tapi videonya nyalakan ya, mic-nya saja ya. Karena Kak Zakaria mau menjelaskan materi kalau apa namanya dinyalakan nanti kok suaranya lebih jelas nanti. Pramuka. Oke, bisa kakak lanjutkan. Sudah bisa lihat apa enggak Kak? Semuanya Kak, ada Kak. Screen sampean. Maksudnya udah bisa lihat kan Materinya. materinya. Sudah bisa dilihat sama adik-adik semua. Sepertinya udah bisa terlihat. Ya. Oke, kakak jelaskan ya. Nah, yang lain bisa minta tolong dimatikan dulu mic-nya. Supaya tidak masuk ya Kak ya, biar Kak mengganggu Kak Zakaria mau menjelaskan ini. Oke, udah. Kak, ya. Monggo Kak, dilanjutkan. Jadi untuk gerakan pramuka sendiri ya. Kenapa kok sih namanya gerakan pramuka? Jadi pada dasarnya gerakan pramuka itu merupakan sebuah organisasi ya, yang mana bergerak di bidang kepanduan. Nah, jadi pramuka sendiri itu singkatan daripada yang namanya, boleh minta tolong dimatikan dulu mic-nya. Jadi singkatan dari Praja Muda Karana. Apa sih Praja Muda Karana itu? Nah, jadi Praja Muda Karana yang berarti yaitu jiwa-jiwa muda yang suka berkarya. Jadi di sini kita berkumpul untuk menjadi orang-orang muda atau yang berjiwa muda. Meskipun masih udah tua, udah kakek-kakek, tetap kalau jiwanya muda masih dimasukkan ke pramuka. Jadi salah satu kelebihan pramuka itu meskipun kamu udah tua, udah punya kakek-kakek, udah punya cucu, tapi tetap dipanggil kakak. Nah, itu. Nah, jadi untuk sejarahnya sendiri, kenapa sih gerakan pramuka? Jadi pada dasarnya gerakan pramuka ini kalau diurut dari atas itu dilahirkan dari Bapak Kepanduan Dunia atau yang namanya Lord Baden-Powell. Nah, si Baden-Powell ini mendirikan kepanduan di seluruh dunia. Nah, salah satunya di Indonesia. Jadi sejarahnya itu kepanduan tes
Oke. Jadi sejarahnya Pramuka sendiri dibawa oleh Hindia Belanda. Jadi dengan nama NIPV atau Netherlands Indische Padvinder tahun 1916. Jadi di sini si Belanda tadi ini membawa kepanduan Indonesia yang mana dia itu mempunyai jiwa-jiwa kepanduan atau orang-orang yang bergerak di bidang kenegaraan. Lalu si NPP ini berkembang dengan sangat cepat sekali di Indonesia. Jadi setiap organisasi itu mendirikan yang namanya kepanduannya sendiri-sendiri. Jadi contohnya salah satunya itu Hizbul Waton dari Muhammadiyah, kemudian Nasionalis Padvinderij oleh Budi Utomo, sama Syarikat Islam Afdeling Padvinderij oleh Syarikat Islam, sama lain sebagainya. Banyak banget pada waktu itu soalnya. Oh gitu. Jadi, nah gitu. Jadi di dalam kepanduan ini sendiri ini, mereka itu kepingin buat bergabung. Nah, jadi terbentuk yang namanya PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nur Halimah mau bertanya nih. Nanti dulu ya. Nanti kakak kasih waktu buat Ya, nanti bertanya. setelah kakak menjelaskan baru bisa ada nanti sesi tanya jawab ya kak ya nanti ya. Ya benar. Kalau nggak paham nanti baru bisa tanya. Karena bisa dilatih Oke. dulu materinya kak. Jadi sejarahnya panjang banget. Jadi mulai dari waktu pergerakan kemerdekaan itu ya. Jadi Belanda itu kepanduan atau pramuka zaman dahulu itu berperang melawan Belanda. Jadi dia itu mendirikan banyak organisasi kepanduan yang banyak, membantu kenegaraan itu Indonesia ini menjadi lebih maju, kemudian lebih daripada sebelum atau sudah proklamasi ini lebih berkumpul untuk bergerak kemerdekaan negara ini. Jadi nanti bisa kakak share nanti materinya. Jadi intinya panjang, dimulai dari namanya berubah dari BPPKI, kemudian PPI, lalu IPINDO, dan yang terakhir yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1961 ini semua masyarakat atau warga-warga yang bergerak di kepramukaan ini sadar akan terpecah-pecahnya hal ini. Jadi presiden pun itu mengkaji keadaan ini dan juga peristiwa dengan melahirkan yang namanya satu badan yang menaungi seluruh kepanduan di Indonesia ini dengan bernama Pramuka Indonesia. Dimulai dari ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960 ini didirikanlah yang namanya Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, jadi kenapa kok ini didirikan atau dihapuskan yang sebelum-sebelumnya seperti IPINDO dan sebagainya? Karena pada dasarnya kita ingin membebaskan daripada sisa-sisa Lord Baden-Powell. Jadi kita seluruh elemen daripada negara, mulai dari MPR, kemudian Presiden, itu mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia untuk berembuk dan membuat satu gerakan yang namanya Gerakan Pramuka ini. Lalu untuk Gerakan Pramuka ini terjadi serangkaian peristiwa yang mana mulai dari tahun 1961 tanggal 9 Maret ini dicetuskan yang namanya lambang daripada Gerakan Pramuka, yaitu kalau teman-teman tahu di lambang sebelah kirinya teman-teman di baju pramuka ada gambar tunas warna coklat dan juga emas. Nah, itu yang namanya tunas atau lambang Gerakan Pramuka. Nah, di waktu pencetusannya yaitu tanggal 9 Maret ini, makanya dia itu disebut Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian tanggal 20 Mei 1961 ini diterbitkannya keputusan Presiden. Jadi kita ini salah satu gerakan yang mana organisasi yang dinaungi oleh negara sendiri dan punya ADART atau keputusannya sendiri. Jadi kita nggak boleh semena-mena dalam melaksanakannya, karena diatur langsung oleh Presiden. Jadi mulai tahun 1961 ini, kemudian selanjutnya tanggal 30 Juli 1961 ada Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Kemudian tanggal 14 ini tahun 1961 waktu lalu itu didirikannya atau dilantik MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional, yang mana organisasi yang dibentuk dalam naungan presiden. Jadi mulai dari pemimpinnya yaitu Bapak I.R. Soekarno, kemudian Ketua Kuartir Nasional yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian dengan anggota-anggotanya yang mana mengurusi daripada kepramukaan di seluruh Indonesia ini. Nah, jadi pada waktu itu juga dikenalkan, jadi secara resmi terbuka dengan dihadiri di Jakarta sekitar 10.000 anggota gerakan pramuka ini mengadakan apel besar untuk yang namanya memperkenalkan lebih luas pergerakan pramuka ini, hingga pada akhirnya kita bisa rasakan sekarang, yang mana setiap sekolah itu diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan. Nah, itu untuk sementara, untuk singkat. Tapi untuk masalah lebih lengkapnya nanti kakak lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin itu sebelum itu ada yang ditanyakan dulu terkait kepramukaan dan sejarah pramuka ini. Kalau mau ada bukunya tebel untuk sejarah pramuka ini, mulai dari Baden Powell hingga pramuka Indonesia ini. Karena pramuka itu sangat panjang sejarahnya. Jadi bukan hanya tepuk-tepuk aja, tapi semuanya yang dipelajari di pramuka ini. Lengkap ya Kak ya, pramuka ya Kak ya. Banget. Lengkap pokoknya. Untuk adik-adik mungkin kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Kak Zakaria dengan mengangkat tangan ya Kak ya. Raise hand ya Kak ya. Bisa resen nanti kakak pilih. Jadi biar lebih teratur. Nggak apa-apa ya, tanya kalau memang kurang paham nggak apa-apa, karena kita saling belajar ya, jadi nggak usah merasa takut. Wah, kami takut salah, tidak usah ya. Nanti apa yang kurang paham bisa ditanyakan ke Kak Zakaria. Karena kita ini pramuka ya, jadi orang-orang muda yang suka berkarya, jadi jangan takut kalau ingin berkarya. Oke, ada yang bertanya ini? Monggo bisa dihidupkan Ahmad Dhani. Vokalisnya Dewa 19. Ahmad Dhani mau tanya ya? Monggo. Yang mau tanya, Ahmad Dhani ya Kak yang tanya Kak? Ya, Ahmad Dhani tadi kalau nggak salah. Kalau takut atau malu untuk ngomong, bisa lewat chat. Junedi. Junaidi tadi raise hand kayaknya tadi Kak. Iya, Junet. Kak Junet, gimana Kak Junet? Ada yang ditanyakan? Monggo Kak Junet. Bisa tanya, nggak apa-apa. Mau tanya Kak, mau tanya. Nah, silakan Kak Junet. Silakan. Dinyalakan videonya Net. Apa Net? Sudah Kak. Videonya Net. Biar tahu Net. Oke. Gini, Gimana Kak Junet ini? Gimana Kak Junet? apakah dan Powell itu maksudnya apakah ada filmnya yang bukan yang sekarang kan yang megang pramuka se-Indonesia kan Ronald Powell. Sebelumnya apa masih ada itu? Apa masih sebelum Ronald Powell itu siapa yang megang itu? Gimana Kak Junet? Putus-putus Kak Junet, bisa diulangi lagi? Oh, maksudnya gini katanya. Saya nangkapnya dari Gini, Kak kan? Junet tuh gini Kak. Kan sekarang Gimana Net? Kok putus-putus ya kayaknya Kak ya? Gimana Kak? Kak Junet. Coba ulangi lagi, Kan lebih sekarang- keras lagi Kak Junet. Soalnya putus-putus Mas. sekarang kan yang Ronald Powell ya, Ya, pramuka dunia. ya. Cek lu. Halo ya. Dengar. Gini, kan sekarang yang dulu Putus-putus Kak. cek Ya, Dengarannya putus-putus, Kak. pelan.
Halo, halo. Halo, Ya, halo. Masuk kok, masuk. masuk. Gini Kak, kan Raden Pawel kan yang megang pramuka se-Indonesia kan ya. Yang megang se-Indonesia, Raden Pawel kan. Apakah masih yang sebelumnya Raden Pawel itu siapa Kak? Yang megang pramuka itu. Apakah masih belum ada? Apa masih ada gitu? Oke. Sebelum berbaul Kak, katanya Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kakak jelasin lagi ya. Nah, kalau kakak Junet tadi bertanya, apakah Raden Pawel kan sekarang menjadi ketua atau kalau katanya Kak Junet, ketua pramuka se-Indonesia. Lalu sebelumnya siapa? Nah, kakak jelaskan dulu. Jadi, Lord Baden Powell ini bukan ketua, tapi dia itu pendiri. Pendiri ya. Pendiri. Masuk Kak. Tes. Oke. Jadi, Lord Baden Powell ini pendiri daripada gerakan kepanduan sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Jadi, Baden Powell itu dia mendirikan gerakan kepanduan sedunia. Nah, sekarang di mana Baden Powell? Nah, sekarang sudah meninggal beliau. Jadi dia itu pendiri yang pertama istilahnya. Nah, setelah itu disebarkan oleh Baden Powell di seluruh dunia. Mulai dari di Inggris, Belanda, dan setelahnya. Karena Indonesia itu merupakan salah satu jajahan daripada Belanda, maka dari itu si kepanduan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia, yang mana didirikan satu kepanduan di Indonesia yang bernama NIPV atau Netherlands Indische Padkindervereniging. Nah, tuh. Jadi sekarang itu siapa ketuanya? Bukan Baden Powell, tapi ada yang namanya Adiaksa Daud, Mas Enggak ya? Itu Budi Waseso. Oh, ya sebelumnya berarti. Jadi setelah Adiaksa Daud ada Kak Budi Waseso. Jadi itu yang sekarang jadi ketua daripada pramuka se-Indonesia. Jadi kalau ketuanya siapa sekarang? Yaitu dari Kak Budi Waseso. Lalu sebagai Jokowi itu sebagai siapa? Nah, Jokowi itu ya sebagai Majelis Pembina Nasional atau Mabinas, yang mana dia itu menjadi pembimbing pramuka se-Indonesia. Lalu di Jawa Timur siapa Kak? Kalau di Jawa Timur ada Ibu Khofifah, jadi gubernur atau wali kota di masing-masing daerah. Nah, jadi kalau Kuatap siapa? Nah, jadi wali kotanya di Surabaya yang jadi Majelis Pembina Cabang. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Mulai dari ranting yaitu lurah, kecamatan kayak. Lalu naik ke cabang atau Surabaya, kemudian daerah Jawa Timur, dan yang terakhir nasional yaitu seluruh Indonesia. Lalu atasnya ada lagi? Ada, yaitu namanya World Organization Food Movement atau WOSM. Nah, kalau teman-teman bisa tahu logonya itu di sebelah kanan bajunya teman-teman ada logo berwarna ungu. Nah, itu ada berlambang bunga leli. Itu merupakan logo daripada kepanduan sedunia. Tuh. Mana Kak Junet? Apa masih bingung? Masih bingung, gak apa-apa Kak Junet. Kalau memang masih bingung, nanti akan Paham. Dimengerti. Oke. Siap. Terima kasih atas pertanyaan Kak Junet. Kemudian selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi. Monggo. Yang lainnya yang kelas 5, kelas 6 Pacong. bisa chat atau angkat tangan. Nanti yang tanya akan saya kasih nilai tambahan tersendiri nanti. Nah, itu dari Kak Zainal.
Ini pokoknya Kalau yang saya, tanya kalau saya akan Kak. saya masukkan nilai terbaik. Mau nilai berapa ini? Kak Junet ini. Saya utamakan yang kelas 5 6 ini, nanti akan saya kasih nilai tambahan yang tanya. Gak apa-apa, gak usah takut. Pokoknya berani untuk tanya dulu ya. Gak usah takut. Penting berani untuk tanya. Ayo, siapa lagi yang mau tanya untuk kelas 5 dan kelas 6? Terutama yang kelas 5 ini ya, karena masih awal ya, mungkin kurang paham apa itu terang pramuka. Bisa ditanyakan lagi gak apa-apa. Nanti dijelaskan oleh Kak Zakaria, mungkin nanti akan saya tambahi kalau ada yang saya tambahi atau perlengkapnya. Kak Junet ada pertanyaan apa lagi nih? Ya, katanya kayaknya mau tanya lagi ya. Ini Nur mau mau tanya itu kayaknya. Ya, adik Nur dulu aja. Kak Junet udah selesai tadi. Coba Nur dulu, Nur mau dia Arifin. Coba. Bisa dihidupkan mic-nya. Ini bisa dihidupkan. Apa yang mau ditanyakan? Apa dinyalakan mic-nya dinyalakan. Apa tanya apa? Kakak nggak gigit kok, tenang. Yang gigit paling Kak Junet tadi. Ayo, Nur. Apa? Tanya, apa tanya? Ayo yang lainnya mana ini yang lainnya ini? Nur mau dia Arifin. Ya. Mau tanya tentang apa? Terutama yang kelas 5 ya, ini yang paling penting ya. Soalnya kelas 5 masih belum pernah materi pramuka ini. Pertama kali ini Kak soalnya. Ayo. Apa nggak ada yang tanya lagi? Kakak kasih waktu nih buat teman-teman buat tanya. Ya. Siapa yang mau tanya lagi? Tanya kenapa, apa saja tujuan pramuka, apa sih kegunaan pramuka, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum paham apa sih Kak tujuannya pramuka itu untuk kita gitu, sebagai generasi muda, atau kenapa kok diwajibkan sih ya? Nanti akan dijawab oleh Kak Zakaria atau nanti saya bantu. Oke. Mana ada? Kakak tunggu. Muhammad, kalau nggak ada nanti saya yang tanya nanti ya. Saya nunjuk. Ayo. Malah lebih mengerikan kalau Kak Zainal tunjuk. Kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk, saya kasih pertanyaan, harus bisa jawab nanti. Sebelum saya kasih kakak tunjuk, mending kalian saja yang bertanya. Sebelum nanti saya tanya nanti. Ayo, silakan. Kan? Anisaul mungkin mau tanya. Apa Anisaul? Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Oke, ayo. Ini Kak. Ayo, oke. Apa manfaatnya pramuka? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini saya kasih nilai tambahan ini, saya tulis namanya ini Anisaul ini. Itu aja, Pak. Ada tambahan lagi? Gimana Anisaul? Apakah ada tambahan lagi? Pertanyaannya? Tidak ada Ustaz. Oke. Oh, hanya itu Kak. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Zakaria. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi kan, apa sih manfaat dari pramuka? Ya benar ya? Ya Kak. Oke, kenapa sih kok ada pramuka? Nah, jadi seperti yang Kak jelaskan tadi ya, yang membantu kemerdekaan Indonesia itu salah satunya itu kepanduan atau nama lain dari pramuka. Nah, jadi di sini kita diajarkan yang namanya yang pertama nasionalisme. Jadi di dalam pramuka ini bukan hanya masalah tepat tuku aja, akan tapi juga perihal masalah keagamaan juga dibahas, karena itu di kode kehormatan seorang pramuka ada nama kode kehormatan, yaitu Dasa Dharma dan juga Trisatya. Jadi di Dasa Dharma itu ada yang namanya
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di situ kita belajar yang namanya bertakwa pada Tuhan. Nah, lalu yang beragama selain Islam gimana? Ya takwa pada Tuhannya mereka sendiri. Nah, seperti itu karena kita Islam, kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diajari yang namanya cinta alam. Jadi kita mencintai yang namanya alam, bukan kita bersujud ke alam gitu ya. Kita mencium-cium alam, bukan gitu. Jadi kita belajar yang namanya menghargai alam. Mulai dari yang pertama, buang sampah sembarangan, itu adalah salah satu bentuk yang namanya menghargai alam atau mencintai alam. Kemudian apa? Kasih sayang sesama manusia. Jadi kita mengasihi sesama manusia. Jadi mulai dari kita itu mengasihi sesama teman kita, kemudian menghormati guru-guru kita, orang tua kita, kemudian kita patuh kepada perintah daripada ketua kita, itu termasuk daripada yang namanya mencintai atau kasih sayang pada sama manusia. Dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin nanti teman-teman bisa browsing di internet, Dasar Dharma dan juga Trisatya. Di situ dijelaskan bahwa kita itu mempunyai janji kepada diri kita sendiri maupun pada negara. Mulai dari kita itu berjanji, yang kalau di Trisatya itu ada yang namanya itu tadi menghormati kepada manusia dan sebagainya. Dan Trisatya ini kita baca setiap tahun. Di kemarin kalau kita adakan yang namanya ulang janji. Jadi setiap tahun kita mengulang janji kita, Trisatya tadi, di tanggal 13 Agustus di malam hari. Jadi sebelum besoknya tanggal 14. Tuh, mungkin ada yang masih dibingungkan. Gimana? Atau masih belum paham? Kok belum to the point? Tadi Saud, apakah sudah paham? Apa ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak apa-apa ya. Agak ada Ustadz, saya sudah paham. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lainnya, Nafisa mungkin mau tanya? Saya Kak mau bertanya. Oke. Kak, ini Kak, tanya lagi Kak, Nafisa Kak. Silakan. Kak, ada berapa tingkatan pramuka penggalang? Oke, tingkatan. Oh, ya udah, oke. Itu aja yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Makasih. Bisa di-off-kan lagi mic-nya, Kakak jawab. Nah, berapa sih tingkatan daripada pramuka? Kalau teman-teman sekarang kan penggalang nih. Nah, kalau sebelumnya ada yang namanya siaga. Nah, kalau nanti ada adik naik ke SMA seperti Kak Jinet ini, bisa masuk yang namanya penegak. Kalau nanti ada lanjutan lagi, kalau teman-teman itu masuk ke perguruan tinggi atau universitas, ada yang namanya pandega. Lalu selanjutnya apa? Ya bisa dari kakak pembina. Jadi pembina apalagi ada terus sampai tua. Maka dari itu kalau hidup pramuka itu awet muda. Nah, jadi kembali ke pertanyaan lagi, ada berapa sih tingkatan daripada pramuka penggalang ini? Nah, kalau dilihat daripada kecakapan atau kemahiran, itu ada 3 tingkat. Ada 3 tingkatan. Jadi mulai dari penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, dan juga yang terakhir penggalang terap. Jadi penggalang ramu itu gimana? Jadi tingkatan pertama daripada gerakan pramuka penggalang ramu. Jadi isinya bagaimana? Ada yang namanya SKU atau syarat kecakapan umum. Nanti adik-adik bisa kakak jelaskan selanjutnya untuk masalah itu. Kemudian rakit selanjutnya, kemudian terap. Kalau udah terap gimana Kak? Nah, ada yang namanya syarat kecakapan khusus. Kalau ini kan umum nih, jadi kayak masalah pembahasan secara umum, mulai dari kayak menghafalkan dasar dharma dan sebagainya, itu masuk ke umum. Yang khusus itu gimana? Misalnya adik-adik punya kemampuan dalam menata barang di rumah nih, nah, nanti ada kecakapan khususnya sendiri. Nanti bisa ditempel di sebelah kanan baju pramukanya adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat di sekolah lain ada yang lingkaran-lingkaran atau kotak atau segi 5 di
sebelah kanannya itu ada yang namanya SKK atau syarat kecapan khusus. Jadi ada tingkatannya mulai dari tingkat kecapan umum, kemudian naik ke tingkat kecapan khusus. Lalu kalau udah semua gimana, Kak? Nah, kalau adik-adik sudah memperoleh tingkatan pramu, kemudian sudah menyelesaikan sekitar 40 kalau tidak salah, tingkatan khusus kecakapan khusus, nanti adik-adik bisa memproses yang namanya pramuka Garuda. Di pramuka Garuda itu apa? Itu pramuka tingkat tertinggi di dalam pramuka penggalang. Jadi kakak harap adik-adik di sini bisa proses sampai tingkat sana, karena kita bisa lihat dari sekolah-sekolah lain atau SMP-SMP negeri lain itu udah banyak yang proses dari pramuka Garuda ini. Nah, kita kalau bisa jadi yang pertama di dalam generasi kita untuk proses pramuka Garuda ini. Lalu kalau naik penegak gimana? Itu ada tingkatannya lagi. Nanti kakak jelaskan lagi. Jadi mulai dari bantara, laksana, selanjutnya ada pramuka Garuda untuk penegak dan seterusnya. Itu untuk yang bisa kakak jelaskan untuk pramuka penggalang tingkatannya. Mungkin ada tambahan lagi, Kak? Untuk tambahannya yaitu gimana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Zakaria ya, bahwa tingkatan penggalang sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Penggalang ramu, rakit, terap ya. Sampai ada yang namanya pramuka Garuda lah. Istimewanya pramuka Garuda ini ya, itu bisa mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan, bahkan bisa penghargaannya langsung dari presiden ya Kak ya, biasanya Kak ya. Kalau pramuka Garuda ya. Sementara masih dari cabang kalau pramuka Garuda. Jadi dilantik wali kota. Ya, jadi kamu akan dilantik oleh wali kota dari cabang ya. Dan itu pun seleksinya bukan mudah ya Kak ya. Untuk seleksinya pramuka Garuda sendiri. Tapi untuk pramuka Darut Taklim, target kita pramuka Garuda Kak ya, harus ada Kak ya. Walaupun minimal 1 anak ya Kak ya. Jadi untuk Nafisa, jangan merasa untuk tidak semangat untuk berpramuka, karena nanti proses kita akan panjang sekali, dan harapannya untuk kelas 5 yang hari ini itu bisa ada perwakilan yang bisa sampai ke pramuka Garuda. Diikuti saja prosesnya, ya doakan saja ini pandemi segera berakhir ya Kak ya. Jadi bisa untuk tatap muka akhirnya bisa mengadakan ujian SKU yang sudah dijelaskan oleh Kak Zakaria. Nah, nanti ada tingkatannya nanti. Jadi ada ramu, rakit, terap. Nah, nanti akan dikasih tanda ya, seperti huruf V untuk tanda kalau itu sudah, kalau V-nya 1 itu penggalang ramu ya. Kalau ramu, rakit ya, rakit tuang 2 stripnya. Mungkin ada contohnya Kak, mungkin Kak bisa supaya tahu biar bisa fokus. Ada contohnya. Tingkatannya ramu, rakit, terap gitu. Nah, ini sudah dijadikan oleh Kak Zakaria ini ya. Ini yang tadi Kakak maksud ya. Untuk yang ramu seperti yang V itu tadi merah ya. Itu 1, itu yang ramu. Kalau yang 2 itu adalah rakit, dan yang ketiga adalah terap ya. Tuh. Untuk tingkatan galang ya, dicarikan sama Kak Zakaria yang pramuka Garuda ini. Ada pramuka Garuda. Tuh. Tes. Soalnya Kak Zainal masuk nggak? Tes. Oke ya, kakak lanjutkan lagi ya. Jadi ini untuk adik-adik untuk tanda pramuka Garuda mulai dari siaga yang warna hijau, kemudian merah untuk penggalang,
penegak dan penegah itu warnanya kuning dan coklat. Nah, lalu ini yang siapa yang melantik itu dari wali kota atau kalau dulu kan Bu Risma, kalau sekarang Pak Eri. Nanti didatangkan daripada adik-adik dan juga orang tua adik itu ke Kuarcap atau Kuartir Cabang Surabaya untuk dilantik bersama dengan wali kota. Jadi gimana betapa bangganya adik-adik dan juga orang tua adik-adik ketika adik-adik bisa mencapai daripada yang namanya Pramuka Garuda ini. Jadi tetap semangat ya. Kalau bisa salah satu daripada teman-teman di sini, ada di sini bisa mencapai tingkatan Pramuka Garuda ini. Oke. Mana bisa masuk lagi Kak Zainal? Suaranya Kak Zainal masuk nggak? Masuk apa enggak suara kakak? Masuk Kak? Oke, masuk ya. Tadi kepotong tadi ya. Tadi sinyalnya kurang bagus tadi. Lanjut yang tadi mana ya Kak ya? Saya jelaskan tadi Kak. Tadi Sampai ke Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ya tadi ya. Ya itu tadi Pramuka Garuda itu tingkatannya tadi sama dengan Kak Zakar yang sudah jelaskan tadi. Kalau yang hijau itu adalah siaga, merah itu penggalang, kuning itu penegak, dan yang kecoklatan itu namanya pendekar. Dan memperoleh seperti Pramuka Garuda itu tidak mudah, tapi kita berusaha. Saya yakin untuk Darut Taklim, Pramuka Darut Taklim, saya yakin bisa karena saya lihat tuh anak-anaknya semangat kok. Ya, jadi doakan saja untuk pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Akhirnya program kerja kakak ya Kak Zainal dan Kak Zakaria bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ini saja Kak. Oke, mungkin itu dulu untuk penyampaian daripada materi kita hari ini tentang pramuka dan juga sejarahnya singkat. Nah, lalu di sini kakak punya tugas nih buat adik-adik. Nah, karena sekarang juga memperingati Hari Pramuka nih. Nah, di sini kakak punya twibbon atau istilahnya itu bingkai yang bisa dimasuki fotonya adik-adik untuk diupload ke Instagram. Jadi supaya kita itu lebih bersinar di dalam kepramukaan ini. Jadi orang-orang tahu bahwa ini tuh Pramuka Darut Taklim. Nah, caranya gimana Kak? Nah, bisa adik-adik ini ya lihat. Bisa kelihatan share screen-nya Kakak? Bisa, bisa. Oke. Bentar. Nah, jadi nanti Kakak akan kasih link ribbon Hari Pramuka. Nah, adik bisa klik untuk ribbonnya. Nah, nanti akan masuk ke link seperti gambar di layar. Jadi ada biasanya Selamat Hari Pramuka ke-60, Pramuka Darut Taklim, Sejuta Inovasi. Itu merupakan jargon kita ya. Nah, teman-teman bisa klik pilih foto. Kemudian bisa pilih fotonya yang mana. Bisa klik file. Dan kita cari. Misalnya fotonya mana ya yang bagus. Gambar. WhatsApp dokumen. Misalnya ini nih. Nah, contoh. Nah, misalnya ini udah masuk fotonya, bisa adik geser-geser sesuai dengan wajah yang cakep, yang paling cakep yang mana. Tuh, nanti misalnya contohnya seperti ini. Setelah itu kalau udah selesai, klik selanjutnya. Kemudian bisa diklik unduh foto. Nah, lalu di sini adik bisa tulis namanya adik, diklik. Misalnya Kak Zakaria Bagas di sini. Kelasnya kelas berapa? Nah, di sini pembina, karena kakak pembina. Nah, lalu bisa diklik salin pesan. Sudah tersalin. Nah, kemudian bisa diklik Instagram. Kalau adik belum menginstal Instagram, bisa ditulis di Google Chrome. Tulis instagram.com. Nah, lalu jadi bisa login dulu di Instagramnya adik-adik.
atau bisa membuat baru. Kemudian diklik tambah di bagian bawah, diklik, kemudian pilih gambar karena tadi kakak udah menyimpan, dipilih untuk gambar selamat hari pramukanya tadi, selesai. Nah, yaitu ada muncul postingan baru, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kasih keterangan. Nah, karena ada udah menyalin daripada teksnya tadi, langsung dipaste saja. Tekan lama, tempel. Oke. Nah, disesuaikan, hapus yang paling bawah ini. Oke. Nah, lalu teks. Nah, setelah udah selesai nih, udah selesai, lalu klik tandai orang untuk menandai IG-nya IG-nya kakak sama IG-nya Skut Darut Taklim. Titik klik, terserah di mana, dan cari tandai orang, tulis cari, misalnya Kak Zakaria Bagas. Kemudian lagi tambah Kak Zainal Abidin 224. Dan tambah lagi Skut Darut Taklim. Skut underscore Skut garis bawah Darut Taklim. Oke, kalau sudah klik selesai. Nah, kalau sudah ini kita klik bagikan untuk membagikan. Oke. Gimana? Apakah udah paham? Nah, setelah itu sudah terkirim ini untuk postingannya. Bisa dilihat. Oke, gimana? Ada yang masih bingung? Bingung. Bingung apanya? Yang bingung bagian mana bisa kakak bisa ulangi? Yang bingung siapa tadi? Yang bingung siapa tadi? Coba angkat tangan dulu. Biar bisa dijelaskan kembali sama Kak Zakaria. Yang menulis pesan. Rosi gak paham, apa bingung Rosi? Bisa tanya ke Kak Zakaria Rosi kalau yang masih bingung Rosi. Gimana? Rosi? Yang menulis pesan itu kayak apa? Gimana? Menulis pesan. Menulis pesan? Iya. Oh, coba ya kakak ulang. Tapi tadi udah yang bagian Twibbonnya udah bisa. Bisa. Yang Twibbonnya sudah bisa lah, Rosi. Bisa. Twibbon yang bingkainya tadi bisa kan? Bisa. Oke, masih Instagramnya yang belum bisa ya. Oke. Jadi klik kakak ulangi lagi ya. Sebelumnya kakak hapus sudah dulu. dibagikan, Kak. Gimana? Gimana, Net? Linknya itu sudah dibagikan, Kak. Nanti kakak bagikan. Oh, siap. Kakak kasih contoh dulu. Jadi coba klik tambah. Kemudian pilih gambar. Diklik gambarnya tadi. Kan ini udah diklik ya, nih ya. Kita klik selesai. Nah, nanti akan masuk gambar seperti ini. Kita klik selanjutnya aja. Nah, lalu ditulis keterangan ini kita tuliskan. Kan tadi kan udah kita salin nih di Twibbon ini. Nah, atau kalau teman-teman bingung bisa ditulis saja. Jadi Assalamualaikum, namanya siapa? Nama misalnya Rosi. Kelas berapa sih? Kelas 5. Kelas 5A. Misalnya. Selalu bisa ditambah pesan apa misalnya selamat hari pramuka dari Pramuka Darut Taklim. Tetap dituliskan kalau kita itu berasal dari mana. Pramuka dari Pramuka Darut Taklim. Misalnya kita kasih harapan kita semoga tahun ini bisa jadi Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Dan pandemi cepat kelar. Oke, kalau udah setelah itu kita klik terserah di mana aja untuk menghilangkan keyboardnya tadi. Kemudian kita klik tandai orang. Nah, di sini kita tandai misalnya
Tadi Kak Zakaria. Kemudian Kak Zainal underscore Abidin 224. Kemudian Scout Darut Taklim SCOUT garis bawah Darut Taklim. Bisa dilihat di sini ya. Scout Darut Taklim. Oke, setelah itu kita klik selesai di pojok kanan atas ini. Klik. Nah, kalau udah kita langsung klik bagikan. Ini untuk membagikan. Gimana sih? Paham? Paham. Oke. Yang lain mungkin ada yang belum paham. Jadi nanti kita lebih banyak di Instagram ya. Jadi supaya Instagram kita lebih hidup lagi. Jadi yang belum buat Instagram bisa dibuat Instagramnya. Karena nanti kemungkinan kedepannya kita akan memakai Instagram untuk mengupload kepada karya-karya kita selanjutnya. Kalau adik saya itu gimana, Ustaz? Gimana, Net? Gimana, Net? Gimana? Pelan suaranya Kak ya? Jenet kayaknya Kak ya? Dengar Kak? Suaranya jenet Kak. Kak Junet, gimana? Tes. Ini kalau adik saya itu gimana, Kak? Apa? Gimana apanya, Kak? Kayaknya kurang keras ya Kak suaranya jenet Kak ya? Lebih dekat ke HP aja. Coba dekatkan lagi Berarti Net. adik saya Suaranya ke pramuka speaker Net, biar dengar Kak Zakarianya. Gini, Kak. Pak, gimana? Adik saya itu masih ikut pramuka apa tidak, Kak? Soalnya adik saya itu kelas 5. Ya, itu. Nah, kalau kelas ini, Kalau kelas tes. Adik saya itu 5 masih wajib. Mohon maaf. wajib ya. Masih wajib kelas 5, kelas 6. Baru kelas 4 ini enggak wajib. Nah, nanti kalau misalnya kamu ingin upload aja. Jadi ya teman-teman yang daun alumni juga kalau bisa ngupload juga untuk memeriahkan daripada Darut Taklim ini. Nanti yang terbaik kakak posting di Instagramnya Darut Taklim. Jadi foto yang terbaik ya. Siap. ya mantap Pak ya di upload ya. Gimana untuk nanti bisa paham nggak Kak? Narasi tadi Kak. Udah kayaknya tadi. Gimana sih? Anu dhisik lho, Bang. Masih? Masih sudah jelas? Masih wis. Terima kasih. Ini adiknya sebenarnya Lia mau tanya apa enggak Lia? Karena ini juga adiknya ini kelas 5 Kak ini Kak. Oh. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Lia mau bertanya. Pokoknya bertanya nanti saya kasih nilai tambahan ini. Ini ada berapa anak? 3 yang kayak Anissa, Nafisa, Rosi. Oke. Mungkin kalau tak malu berhenti gimana? Ada pertanyaan? Saya Ayo kalau mau tanya ayo. Gimana? bagaimana mendapatkan rangkaian ramu? Oh ya, kalau misalnya masalah materi nanti kita lanjut di depan ya. Sementara tanya yang masalah ini dulu, masalah tugas. Gak apa-apa, disimpan dulu untuk di depan. Mana tadi? Gimana? Ada pertanyaan lagi terkait tugas?
Terkait tugasnya, apakah ada yang tanyakan? Mulai dari Twibbon yang sudah Kak Zakaria jelaskan, sampai apa namanya itu mengupload di IG atau Instagram. Sudah jelas semua? Yang masih belum paham Twibbon itu bingkai ya. Yang kayak tadi ada bingkai terus kasih foto kita itu namanya Twibbon. Twibbon. Gimana, ada pertanyaan lagi? Terkait Instagram, mungkin cara daftar Instagram gimana, Kak? Iya, kayaknya anak-anak nggak tahu itu, Kak. Kayaknya ada itu juga udah banyak yang udah buat Instagram nih. Gimana? Itu ada yang tanya tuh, Kak. Ya, respon. Ya, silakan. Masih mau tanya lagi, Rosi? Gimana? Nama itu saja. Rosi kalau mau bisa didekatkan mic-nya supaya jelas. Gimana, Rosi? Mau tanya apa enggak? Tahu. Tanya Lia juga mau tangan, Kak. Mau tanya kayaknya Lia. Rosi dulu, gimana? Ya, dulu gimana, Rosi? Nama IG-nya Kak Zainal dan Kak Zakaria apa? Nanti kakak share ya. Nanti namanya mas siapa aja di grup. Jadi dipantau terus grupnya. Nanti kakak kirim gimana caranya, kemudian linknya apa, kemudian ngetek atau menandai siapa aja, atau nama IG-nya itu siapa aja. Nanti kakak kasih di sana ya. Soalnya kalau kakak sebutkan di sini takut adik-adik lupa. Itu sih. Oke, gimana? Paham Budan? Paham. Oke, Lia. Ini ada itu, Kak. Apa namanya? Masuk tapi nggak bisa Nur Aini. Tadi WA ke saya tadi. Gak bisa kenapa? Nggak tahu tadi bilang sudah masuk, coba berkali-kali nggak bisa masuk. Ya mungkin nanti kita bisa follow up lagi atau lanjutkan lagi masalah itu. Sementara ini yang dulu aja. Untuk Lia gimana? Jadi tanya apa nggak itu, Kak? Lia, Kak. Gimana Lia? Gimana? Lia? Bunga yang takun. Gimana Lia? Ada yang ditanyakan? Dulu apa ada pramuka? Gimana? Coba dekatkan mic-nya apa Dulu. suaranya. Gimana Lia? Dulu itu apa ada pramuka, Kak? Dulu. Dulu kapan nih masalahnya? Gini Kak, maksudnya itu dulu itu apakah ada pramuka zamannya Soekarno itu apakah ada perang-perangnya itu? Oke. Oke. Sebenarnya ini ya udah masalah apa materi tadi udah selesai, tapi nggak apa-apa kakak jawab dulu sebentar. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, kalau zaman dulu ya masalah pramuka itu seperti sejarahnya tadi yang kakak jelaskan, itu mulai dari tahun 1916 itu sudah ada pramuka. Nah, di Indonesia lebih tepatnya ya. Kalau di dunia itu lebih lama lagi. Kalau di Indonesia karena dibawa Belanda tahun 1916 itu didirikan pramuka yang pertama yang namanya NIPV atau Nederlandse Padvindervereniging. Jadi tahun berapa? 1916. Tapi namanya apakah pramuka? Belum. Dulu namanya kepanduan. Nah, baru tahun 1961 diganti namanya menjadi Gerakan Pramuka. Tuh. Oke.
masalah tugas dulu nih, ada ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, bisa kakak akhiri. Nanti kakak kasih link buat absen untuk teman-teman yang ikut Zoom di sini. Jadi jangan keluar dulu. Saya mau tanya. Gimana sih? Masalah tugas ya, masalah materi nanti. Ya. Gimana Maksud sih? dari pramuka apa? Apa sih? Maksud dari pramuka. Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan, masalah tugas dulu, materi udah kakak pas karena tadi kakak kasih waktu nggak ada yang nanya. Nanti besok disimpan dulu buat minggu depan. Ya. Oke. Apa masalah tugas ada yang ditanyakan? Tugas lo ini bukan materi. Nur Halimah. Ya, Nur Halimah juga mau tanya. Silakan Nur Halimah. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Apa artinya pramuka? Masalah materi ini ya kakak tutup dulu. Kakak masalah tugas. Tugasnya tadi masalah Twibbon itu loh. Yang di share di Instagram itu tugas. Jadi yang ini kakak tutup dulu. Minggu depan silakan dicatat tanyakan minggu depan. Semangat ini anak-anak Kak. Gak apa-apa, tetap dijaga semangatnya sampai minggu depan. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan nih masalah tugas. Kayaknya udah paham semua. Jika ada tanya mungkin bisa tulis di grup aja ya. Tanyain masalah apa nanti kakak jawab di grup sama atau Kak Zainal bisa jawab. Oke, sementara untuk bisa absen dulu di link yang kakak masukkan di kolom pesan atau chat. Nah, Iya, jadi bisa lihat di masukkan. Nah, itu ada http://forms.gli dan seterusnya. Itu untuk absen Google Meet ini. Jadi silakan diklik absen. Nanti kakak kasih waktu sekarang jam 17.02. Kasih waktu 5 menit. Silakan bisa absen. Kalau nggak absen, kakak tutup. Jadi jangan disebar ya link ini. Cukup untuk teman-teman yang sekarang hadir di Google Meet sampai akhir. Oke. Kakak kasih waktu 5 menit nih. Mulai dari sekarang. Bisa langsung di Sekarang. Langsung diisi. Nanti kalau udah selesai diisi, tulis sudah Kak gitu ya. Jadi jangan absen di Google Meet-nya, tapi diklik linknya. Kalau sudah selesai, tulis sudah Kak gitu. Bisa kan? Diklik linknya. Bisa, bisa. Diklik dulu linknya. Untuk absen. Jadi kalau misalnya ada yang berdua nih, bisa absen dua-duanya. gantian ya Kak ya. Nah, nanti kakak kasih waktu 5 menit, nanti kalau udah absen, nanti silakan bisa dihidupkan kamera, kita foto bersama. Tulis ya di linknya, jangan tulis di pesannya. Oke, Muhammad Sahal udah. Soal sudah ya Kak. Saya sudah. Oke. Kalau sudah, tulis di kolom chat. Nah, gitu. Sudah ya. Ditulis sih, diketik sih. Di kolom chat sih. Kalau sudah sih. 5 menit ya. Iya, Kurang sudah. 3 menit lagi. Ayo segera. Waktunya semakin mepet ya Kak ya. Kalau sudah, kakak tutup. Kalau 5 menit absen, kakak tutup. Kalau sudah, tulis di... Sudah Kak, Hasanah Kak. Oke, udah. Kak, saya sudah enggak, Kak? Kon kirim Zoom lain ya? Ada. Ditulis langsung dia tulis absennya, diklik tulis absennya. Kalau udah otomatis masuk di servernya. Kalau belum silakan langsung ditulis. Sudah. Tahu kan nomor absennya kan? Tahu. Ya. Mau Masih diisi ya kalau ya. Kamu bisa absen juga net kalau mau absen untuk Dewan Perwakilan ya Kak, perwakilan Dewan Alumni. Kalau apa net? Apa net? Assalamualaikum, Kak. linknya kamu masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini kenapa? gimana caranya ngabsen, Kak? Diklik linknya. Coba contohkan Kak aja Kak lewat itu Kak. Bisa Kak? Contohkan. Gimana ya? Sebentar ya. Ini mau dicontohkan sama Kak Zakaria ya. Copy link. Oke. Sudah. Sebentar. Ya, Bisa pasti sudah ya. kelihatan. Bisa kelihatan? Nah, Ah. linknya ini diklik, setelah itu akan masuk. Absen. Tulis namanya, misalnya Zakaria Bagas. Kelas berapa? Kelas 5, 5A, 5B, kelas 6 atau Dewan Alumni. Pilih di sini, kemudian absennya. Kalau misalnya nggak punya lupa absennya, bisa dikosongi ya, dikasih min. Misalnya absennya 20, 12, atau 10. Lalu klik submit. Iya, aku ngomong. Tuh. Gimana? Apakah sudah paham? Cik, belum paham. Balik lagi. Balik-balik. Ini iklan Saya apa? sudah, Dari apa aja? Gimana nih Saul? Bisa contohkan dengan HP aja Kak, biar mudah Kak. Oke. Yang kesulitan yang mana nih Saul? Ntar Ustaz. Di link. Bisa dilihat ya. Nah, kelihatan kan kayaknya? Link yang di. Coba diperhatikan dulu yang dari Aram sama Zakaria dulu ya. Diklik ada titik 3 di sebelah kanan Ya ini. sudah. Diklik foto Tiga. Ya wis klik. Dalam panggilan klik. Nah, di sini cari ada forms.gle. Diklik, klik. Kemudian akan masuk ke Google Chrome. Buka dengan Google Chrome. Klikan. Nah, setelah itu akan masuk ini di Google Form. Bentar, koneksinya lemot. Coba tuh, Kak, ya. Nah, itu. Di sini bisa ditulis namanya siapa. Misalnya Junaidi, kelas 6, absen 23 misalnya. Terus diklik kirim. Iya. Nah, itu. Setelah itu otomatis menyimpan. Nah, nih Kak Zakaria Bagas pengen absen. Kemudian klik kirim misalnya. Nah, nanti setelah muncul tulisan kayak gini, jawaban Anda telah direkam, itu otomatis sudah masuk. Nah, kalau ada 2 orang yang pengen kirim nih, diklik lagi kirim jawaban lain. Apa sih? Nah, itu bisa nulis anak kedua, atau kalau misalnya 1 HP 2 anak. Nah, paham? Ini loh. Iya Bisa pesan itu absen. loh. Pesan nih kita. Iya dalam Pesan panggilan dalam kau ya. panggilan. Mari aku. Sudah tulis sudah Kak gitu. Apa nulis apa ini? Oke. Sudah saya Kak. Oke, Kakak kasih waktu 1 menit lagi. Yang ini Kak, 11.10. saya sudah. Apa? Oke. Gimana Ane Saul? Sudah selesai? Sudah bisa Ane Saul? Pesan. Ah, iya Kak, saya sudah. Saya sudah Kak. Ya, tulis di chat ya, saya sudah gitu. Terlihat ya. Di sini. Oh, sini. Halo. Oke, kalau sudah, sudah ya.
Silakan bisa dihidupkan kameranya. Ini Biar maksudnya absen. kakak bersama Yuk, bersama ya dulu. udah. Saya Anisaul. Pak, diaktifkan kameranya ya. Kita foto dulu, kita foto bersama dulu ya. Oke. Kita foto buat Ini kita data. buat data ya. Kelas di mana? Waduh. Oke, yang lain silakan bisa dihidupkan dulu. Mic-nya dimatikan. Ayo, yang belum nyalakan videonya sekarang dinyalakan. Ayo, Yang kita foto dinyalakan. dulu. Bentar. Nur ini belum hidup ini Nur. Bunet nih, Bunet atau Lia apa yang video? Dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya juga nggak apa-apa. Mesin. Nur Halimah, Hasanah. Nursia ya, ini Nursia juga belum. Oh ini sudah Nur. Nurnya ada dua ya Nurnya. Kak. Coba dinyalakan ya. Oke, dinyalakan kameranya. Kita foto dulu. Foto dulu. Bisa ya? Nah, Net bisa dihidupkan Net. Oke, kakak itu sampai 10 bisa dihidupkan semua. Foto dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Kak, saya 3, ya, udah. 2, 1. Oke, udah ya. Hidupkan kameranya, kita foto bersama. Jangan dimatikan kameranya. Oke, kakak hitung sampai 3 ya, kita foto. Silakan bisa action gaya. Mau gaya gini apa? Mau sok cantik nggak apa-apa. Atau cantik juga nggak apa-apa. Kita foto. Oke, bisa kan? Sudah kan? Bisa dimulai Kak. Bisa. Nah, bisa dimulai Kak. Nggak apa-apa Kak. Udah. Oke, Coba ya. coba ya. Foto 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, Nanti ya nanti ya. Termasuk di YouTube Ramadan adalah oke kalau gitu. Mas, Sudah mau maghrib. Kita akhiri kita pada hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan keberkahan atau kebermanfaatan kita ke depannya. Amin, amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagi dari kakak, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, karena kita harapkan COVID ini segera selesai, jadi adik-adik bisa menjaga masing-masing ya. Nah, kalau keluar pakai masker, jangan lupa. Amin, amin. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Oke. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, Dadah. Jadi itu kakak kirim di grup. apa ya? Di grupnya terus dipantau ya, jangan ada yang keluar dari grup. Ya. Oke. Dadah. Dadah. Salam. Ada